Administrasi Jakarta Selatan Ali Haryanto mengatakan bahwa untuk penataan kawasan taman di wilayah kami khususnya di Kelurahan Tanjung Barat agar lebih rapi, indah, dan bisa menjadikan kota Jakarta lebih sehat dan tertata. Lebih lanjut, Ali juga mengatakan kepada warta media 7 TV bahwa untuk penataan kawasan triwulan ketiga ini sudah mencapai 60%. Simak beritanya. Lurah Tanjung Barat Jakarta Selatan Ali Haryanto mengatakan kepada wartawan media 7 TV bahwa untuk penataan kawasan taman untuk triwulan 3 ada di Jalan TB Simatupang dan pada saat ini sudah mencapai 60%, sedangkan untuk tanamannya yang kita tanam di sini berbagai macam-macam tanaman seperti krokot dan lain-lain. Penataan kawasan yang triwulan 3 ini itu tempatnya di jalan apa ya? Untuk kita melakukan penataan kawasan triwulan 3 itu ada di Jalan TB Simatupang, depan Antam, Kelurahan Tanjung Barat. Nah, itu ditanamin pohonnya jenis apa aja? Kalau untuk pohon kita berbagai macam jenis, yang pasti seperti krokot merah, nanti juga ada pohon-pohon yang lain yang dimana memang kita membutuhkan banyak pohon untuk membuat konsep vertical garden. Itu cara pembuatannya bagaimana? Itu kok kelihatannya antik gitu? Ya, jadi bisa saya ceritakan bahwasannya kita melakukan ini sudah jauh-jauh hari, karena memang kita lihat ada wilayah, ada jalan di mana memang awalnya konsepnya itu kita buat relief. Nah, kemudian kita komunikasi lagi, kita rembukan lagi, ya akhirnya jadilah vertical garden. Kenapa? Karena memang sesuai dengan instruksi Pak Wali Kota juga bahwasannya kita harus memberikan penghijauan di wilayah-wilayah. Yang kedua juga terkait dengan polusi yang bisa mengurangi asap-asap di sekitar penataan kawasan itu sendiri, Pak. Itu luasnya berapa ini, Pak? Berapa meter? Kalau luas kita menggunakan media flyover tol PTHK itu kurang lebih 180 meter seperti itu, dan itu kan modelnya segitiga ya, menurun seperti itu. Dan yang pasti terkait dengan medianya itu kami disupport oleh PT HK Tol. Terus cara pembuatannya bagaimana gitu? Kita melakukan ini dengan mensiasati untuk material-material yang memang bagian dari tulang-tulangnya itu kita membuat di kelurahan, tentunya menggunakan besi yang dilas, dan kita masangnya pada malam hari, Pak. Kenapa? Karena memang satu, kita menjaga, terutama saya berharap dengan tidak dikerjakannya siang hari tidak mengganggu aktivitas yang memang sudah kita susun atau kita jadwalkan. Yang kedua, agak ngeri-ngeri sedap apabila dilakukan pada siang hari, karena di Jalan Tanjung Barat depan Antam itu lumayan padat, dan yang kedua juga kendaraan cukup ramai gitu. Takutnya nanti tiba-tiba ada kejadian sesuatu hal yang tidak kita inginkan terhadap anggota, seperti itu, Pak. Terus yang ngerjain berapa orang nih, Pak? Yang ngerjain itu kita memang punya tim tanam, kita punya pembibitan tersendiri terkait dengan pekerjaan TW3, karena memang tanaman-tanaman yang ada kita budidayakan sendiri untuk melengkapi yang sudah ada, seperti itu. Dan tentunya juga pekerjaan dilakukan bersama-sama
dengan anggota piket tentunya yang dikomandoin oleh ketua regunya, seperti itu Pak. Itu berkolaborasi sama teman. Untuk saat ini kami masih mencari CSR karena masih ada beberapa yang harus kami tambah-tambah, dan yang sudah melakukan kegiatan kolaborasi tentunya dari PTHK Tol, yang kedua dari asuransi yang sekitar wilayah Tanjung Barat, dan memang masih ada beberapa lagi yang memang belum confirm ke kita gitu. Tentunya berharap kita mendapat support lebih untuk penataan kawasan di TW3 ini. Terus cara menyiramnya? Untuk siramnya saat ini kita masih pakai manual, kita masih pakai semprot biasa aja dengan anggota membawa air dengan mesin untuk menyemprot. Nantinya rencananya kita akan membuat semacam pancuran di mana prosesnya seperti kolam ikan, air itu akan terus berputar. Nanti juga kita akan berikan timer di saat beberapa jam dia akan menyiram sendiri seperti itu, karena juga kita ketahui jangan sampai air yang sudah ada nantinya bisa mengganggu para pengguna pejalan seperti itu Pak. Terus kendalanya apa nih? Kendalanya yang kita hadapi, kendalanya satu, memang kita melakukan penataan kawasan 3 ini cukup panjang Pak, itu kendalanya. Tapi kalau tidak kita lakukan di tembok itu yang saat ini kita kerjakan, itu tempat geng-geng motor suka melakukan vandalisme gitu. Karena kenapa? Satu, di situ pengawasannya kurang. Yang kedua, memang kalau geng-geng motor itu keluarnya tengah malam di saat kita istirahat, mereka keluar, mereka coret-coret seperti itu. Nah, makanya gimana kami berusaha untuk menghilangkan itu semua. Ya, inilah yang kita kerjakan untuk membuat sesuatu di TW3 ini. Berarti itu udah berapa persen ya Pak? Kalau persenan sih saya sudah bisa memastikan itu sekitar 60% gitu. Walaupun masih ada yang arah tol itu belum terpasang, tetapi kita sudah siap seperti itu. Jadi memang kita nanti akan selesai insya Allah sesuai dengan target, dan tentunya nanti ada kejutan di mana akan merubah suasana di depan Antam, khususnya di jalan TB Simatupang yang notabene itu bagian dari warga Jakarta Timur untuk pulang ke rumahnya masing-masing. Jadi tidak ada istilahnya capek, lelah, nanti lewat Tanjung Barat dia akan merasa adem seperti itu, karena memang di depan Antam itu selalu macet. Jam-jam orang pulang kerja itu sampai jam 7 pasti macet seperti itu Pak. Terus himbauan Bapak nih kepada warga ya, kalau jadi nanti bagaimana? Himbauannya tetap kita harus menjaga taman-taman yang sudah kita buat. Tentunya silakan dipergunakan dengan semestinya, dan yang pasti perawatan tentunya tidak bisa di kelurahan aja, tetap perlu berkolaborasi dengan stakeholder dan warga sekitar, RT RW, karena tentunya keindahan di Tanjung Barat ini bukan milik saya, bukan milik lurah, milik seluruh warga Kelurahan Tanjung Barat. Seperti itu Pak. Demikian Trimedia 7 TV melaporkan, dan jangan lupa klik tombol subscribe, nyalakan notifikasinya serta like Media 7 TV. Terima kasih.